tentang kalimat bahwa bagaimana hukumnya poligami yang akhirnya bubar semua, Ustaz. Ya kalau udah bubar bubar, kalau udah bersama bisa. Masalah bubar dan bersama itu kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tidak mau merubahnya. Kalau yang sudah bubar ya berarti sudah takdir Allah. Yang kedepannya jangan sampai bubar. Dan kita semuanya adalah manusia yang belajar apapun dari yang terjadi sama kesalahan. kita kehendak Allah. Ya, kalau sudah terjadi ya sudah itu karena memang kesalahan kita, kelalaian kita, jangan salahkan Allah dan jadikan kesalahan itu pelajaran ke depannya. Jadi kalaulah teman-teman paham bahwa saya sih hari ini banyak belajar dari hari ke hari, semakin terus berusaha untuk bisa lebih baik lagi dalam kehidupan. Kalaupun toh qadarullahnya ada orang yang memang qadarullahnya nanti terjadi poligami atau apapun nanti yang terjadi seumpama kita menikah, saran saya bukan hanya cuman modal dia itu menyenangkan kita, tapi dia itu bangga memiliki kita. Carilah pasangan yang dia bangga memiliki kita. Dan jangan hanya karena kamu menikah karena kamu mencintainya. Ya, karena kamu suka sama wajahnya, suka sama hartanya, suka sama ilmunya, suka. Tapi carilah pasangan yang dia itu bangga memiliki kita. Buat apa kita menikahi seseorang yang pada akhirnya tadi kata Ustadz Lau, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata ketahuan gitu ada hal yang nggak bikin seneng. Barangkali kalau orang yang kayak gini mau cari pasangan yang malaikat kali, yang nggak punya salah, nggak punya dosa gitu kan. Barangkali gitu. Jadi kalau yang namanya orang rumah tangga itu tujuannya kan untuk ibadah, bukan untuk cari kebahagiaan. Orang yang niat nikah untuk bahagia itu saya selalu ulang-ulang, babak belur teman-teman. Kalau niat nikah itu untuk bahagia, babak belur. Saran saya, ketika kita ini bertemu sama seseorang, yakinlah bahwa itu tidak ada yang kebetulan di hadapan Allah. Semua yang terjadi itu pasti atas izin Allah dan rencana Allah. Apapun masalah, musibah, bahkan kata Allah surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Gak ada yang terjadi di muka bumi ini kalau bukan atas izin Allah. Dan yang paling pasti teman-teman, tidak ada yang kebetulan kenapa kita dipertemukan sama seseorang. Cuman 2 kemungkinan. Bisa jadi untuk memperbaiki dirinya atau dirinya memperbaiki diri kita. Nah disitulah kita berlomba-lomba. Bahkan tadi ada sedikit yang mungkin narasinya kita ini di pertanyaan itu, nikah seorang ustadz aja belum tentu jaminan bener kok, nikah seorang santri juga belum tentu jaminan bener kok, baik kok. Anda yang menikahi santri aja belum tentu jaminan menyenangkan, apalagi yang bukan santri. Nah itu dia tak. Itu dibalik pertanyaannya. Anda yang menikahi seorang ustadz, seorang kiai aja belum tentu membahagiakan, apalagi Anda menikahi yang bukan kiai, bukan santri. Jadi harus dibalik, harus fair. Maka ini dunia kawan-kawan. Yang namanya dunia itu tempatnya kita untuk bersabar dan juga salat. Maka itu kata Allah, apapun kalian punya masalah di muka bumi ini, wasta'inu bis-sabri wassalah. Jadi kan penolongmu ada masalah, ada hal-hal tentang urusan ekonomi, urusan dunia, urusan rumah tangga, urusan apapun. Ya jadikan sabar, salat. Ada lagi masalah, sabar, salat. Ada lagi masalah, sabar, salat. Maka berarti solusinya adalah teman-teman perbaiki yuk salatnya. Cari tahu kita udah benar belum cara syarat dan rukun wudunya. Kita udah paham belum tentang syarat dan rukun salatnya. Kita udah mengerti belum esensi daripada takbirnya sampai salamnya. Cari tahu tuh. Insya Allah. Karena Rasulullah itu tidak pernah bohong teman-teman. Dalam kitab Aqidatul Umam udah jelas-jelas. Arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wa tablighi wal amanah. Rasulullah itu benar. Pasti benar. Dan dia sangat amanah. Apapun rahasia yang di muka bumi sudah disampaikan di Al-Quran dan Rasulullah menginformasikan ke kita. Maka cara terbaik buat kita teman-teman hari ini, tolong koreksi salat kita. Sudah paham enggak? Insya Allah, karena Rasulullah bilang awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salat. Pertama kali saja nanti di yaumil qiyamah yang dihisab itu salat.
Apalagi di dunia, Anda mau tahu tidaknya itu benar, tidaknya baik, tidaknya sukses, tidaknya. Coba perhatikan salat Anda. Perhatikan salat. Maka cuman dua, kata Allah. Kalau kata Allah, karena Allah yang menciptakan alam antariksa, yang menciptakan kita, tentu Allah yang tahu onderdil zahir batinnya ada pada diri kita. Ya. Karena itulah kalau Allah tahu onderdil di dalam diri kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan penolong sabar, salat. Sabar. Sabar itu tingkatannya saya ulang ada 3. Ketika ada masalah, ada musibah, ada apapun, manusiawinya dia kaget dia, marah dia, emosi dia, tapi nggak diungkapkan. Itu level sabar pertama yang saya selalu ulang-ulang, dan saya namanya ngaji itu kan harus diulang, di mutolaah buat teman-teman yang lagi berumah tangga. Oh, kata Ustadz itu namanya at-tasabbur, orang yang sedang belajar sabar. Gimana nih derajat pertama? Saat dia mendengarkan fitnah, saat dia ditinggalkan, saat dia ada musibah, saat dia lagi kecewa, saat dia lagi marah. Ya, wajar, saya manusia, tapi tidak diungkapkan kekecewaannya, dia koreksi lagi. Ya, tidak diungkapkan kemarahannya, itu baru kelas dasar yang namanya sabar. Secara kita manusia, ada emosi, ada marah, ada kaget, ada semuanya, ada khawatiran, ada ketakutan, karena memang ada pada diri kita. Karena itu sabur itu kita jalanin, lalui saja. Saya tapi susah, saat saya marah, saat saya emosi, saya nggak suka suami saya gini, saya nggak suka istri saya gini, saya nggak suka ini begini. Ya biasa, itu manusiawi. Tapi lalu naikkan levelnya menjadi as-sabru. Artinya apa? Level kedua derajatnya itu as-sabru. Ya. Udah biasa dengan susah, udah biasa sakit, udah biasa kecewa, udah biasa diomongin orang, udah biasa diomelin bini, udah biasa mulut suami nyakitin, udah biasa, semuanya itu biasa. Akhirnya dengan Baal tuh udah kebal. Kenapa? Dia tahu, dia sadari ketika ada konflik dalam rumah tangga, dia sadari bahwa suamiku bukan malaikat, istriku bukan malaikat. Yang namanya al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya sabar, tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka saya harus sabar. Kalau dia yang salah, ya tinggal dimaafin. Kalau kita yang salah, ya tinggal marah. Nah, di bawah bertanya gimana kabarnya semua. Alhamdulillah saya. Dan jadi teman-teman, kalimat daripada sabar itu adalah setelah semua dikerjakan melalui proses, melalui penelitian, baru capaiannya sabar. Nah, itulah tingkatannya setelah proses semuanya, setelah kita jalani, setelah kita ini. Lalu proses sabar pertama, kaget kita, emosi kita, segala macam, tidak diungkapkan. Terus dia ceritakan saja di atas sejadah. Setelah dia mengatakan bahwa, ya Allah, pada saat dia rukunya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, hanya engkau yang maha agung, ya Allah. Kita manusia tak ada yang namanya lepas daripada hal itu. Baru bangun daripada rukunya. Rabbana lakal hamdu, hanya kepada engkau kami memuji, ya Allah. Memang tak ada yang pantas untuk dipuji. Kebaikan semuanya darimu, ya Allah. Saya bisa sabar karena engkau. Saya bisa posisi apapun yang bisa saya lakukan karena engkau. Lalu nanti posisinya ketika dia sujud subhana rabbiyal a'la, yang tinggi hanya engkau, ya Allah. Semua kecil di hadapanmu. Lalu dia bangun dari sujudnya, dia katakan, Rabbil firli, ampuni ya Allah, warhamni, saya